foto yang menunjukkan 4 pasang pengantin yang secara berbarengan menggelar pesta nikah. Yang menarik, bukan foto nikah massal yang ramai jadi gunjingan netizen, tapi karena sosok keempat pengantin yang merupakan saudara kembar. Ya, ada 2 lelaki bersaudara kembar dan 2 lainnya perempuan kembar. Uniknya, mereka sama-sama punya pasangan yang bisa disatukan dalam satu pesta. Selain unik, menggelar pesta secara bersamaan jelas akan lebih meriah dan hemat biaya. Tapi ada pula netizen yang berkomentar, tamunya akan kerepotan memberikan amplop kondangan, apalagi jika mengenal keempat-empatnya saudara kembar. Ini pertama kan yang pertama buat saya. Kalau kembar 2, perempuan sama laki, wajar. Pernah dengar beberapa kali, tapi udah 4, ini yang pertama kali. Sejak beredar pekan lalu di media sosial, pernikahan 4 kembar secara serentak di Bone, Sulawesi Selatan itu langsung viral di jagat maya. Lalu bagaimana selebriti melihat pesta unik 4 pengantin kembar ini? Ini benar-benar 4 pasangan yang 4 saudara yang fenomenal ya. Lebih seru ya kan. Jadi lebih seru pengantinnya ketimbang undangannya. unik. Saudara kembar 4 lagi kan, unik banget gitu kan. Ya, secara orang yang normal ya unik lah. Ada kembar terus nikah bareng-bareng gitu. Kalau yang bangsa nikah massal itu memang sudah diprogram, direncanakan, itu sering. Tapi satu keluarga nikah barengan kembar itu luar biasa. Ini sesuatu yang boleh katakan harus disyukuri banget ya sama kedua orang tuanya, sama mereka gitu loh. Karena kan itu buat saya pribadi nggak pernah lihat dan jarang terjadi seperti itu gitu loh. Jadi kalau mereka sekaligus nikah berempat, ya sah-sah aja. Saat viral 4 pengantin kembar, di tempat berbeda Kalina Oktarani, mantan istri presenter Deddy Corbuzier yang baru saja gagal mengayuh bahtera rumah tangga, tiba-tiba kemarin memberi pengakuan mengejutkan. Ikhwal rencananya yang akan kembali merenda bahtera rumah tangga dengan pasangan barunya. Tapi kali ini, lelaki yang dimaksud adalah mantan kekasihnya saat duduk di bangku SMA. Mungkinkah Kalina terlibat CLBK alias cinta lama bersemi kembali? Dia bukan orang yang baru untuk saya, dia memang orang lama saat saya SMA. Tapi kita karena pisah karena memang jarak, bukan karena kemauan kita untuk pisah. Yang sekarang akhirnya kita ketemu lagi, bukan ketemu sih, kita keep kontak lagi. Dia bukan tinggal di sini, dia nggak tinggal di sini, jadi ya udah kita cuma bisa berharap pandemi cepat selesainya, atau paling nggak ada lagi yang namanya larangan untuk masuk ke Indonesia atau keluar, baru kita bisa ketemu. Menjalin keseriusan dengan modal cinta bahasa SMA jelas tak mudah. Apalagi belum lama ini, Kalina baru saja gagal mempertahankan perkawinan. Lantas akankah bayang-bayang kegagalan demi kegagalan mengayuh bahtera rumah tangga bisa dilawan Kalina? Mampukah Kalina meyakinkan diri pada kekasih semasa SMA-nya jika ia benar-benar bisa keluar dari bayang-bayang mantan suaminya, termasuk Deddy Corbuzier? Saya udah nggak peduli sih orang ngomong apa, yang pasti kan kenyataannya saya nggak balik lagi sama Mas Deddy dan saya memang nggak mau juga. Begitu juga Mas Deddy udah punya tunangan, tolong dong dihargai pasangan masing-masing ya kan. Begitu juga anak saya juga kan taunya kita Mas Deddy juga sudah punya gitu kan. Jadi ya udah gitu, kenapa harus sangkut pautkan. Jadi buat saya pribadi, saya minta kepada siapapun di luar sana, hargai perasaan yang di sampingnya Mas Deddy dan juga di samping saya, itu aja. Pemirsa, sebuah pementasan mahakarya Pentagram Magic Reunion yang berlangsung live di RCTI Rabu malam 19 Agustus lalu sukses dihelat. Bukan saja dari tata panggung dan lighting yang mendukung, sehingga acara terasa menegangkan sekaligus menghibur. Kehadiran para magician kenamaan yang sudah lama tak tampil menunjukkan kebolehannya di layar kaca, seperti Deddy Corbuzier, Romy Rafael, Demian Aditya, Bau Vernon, dan OG Artemus seakan mengobati kerinduan pemirsa yang sudah lama ingin menyaksikan aksi mereka. Para magician pun akhirnya bisa bernapas lega setelah dapat menunjukkan aksi terbaiknya.
termasuk saat melakukan aksi di luar kemampuan mereka. Salah satunya adalah aksi Beau Vernon. Ia yang cenderung bermain sulap bertema pickpocket, di malam itu ditantang untuk melakukan aksi menegangkan dibantu oleh Damian dan Oge sebagai pendukung aksinya. Senang karena bisa ketemu anak-anak Pentagram yang udah lama kan. So, kita memang nggak pernah satu panggung dari awal Pentagram buka 15 tahun nggak pernah satu panggung. Baru kali ini satu panggung bareng tuh baru kali ini. Paling menarik karena kita ngeplan untuk having fun sebenarnya di atas panggung. Persiapannya memang sangat amat cepat karena kita cuma punya waktu 3 minggu gitu ya. Sebenarnya kan untuk acara seperti ini takes months gitu. Tapi karena anak-anaknya udah ya maksudnya pemikirannya sama gitu. Jadi udah kita have fun lah di atas panggung. Yang aksi paling menegangkan sih kalau yang gue lihat ya, selain pastinya yang tadi Mas Roge itu dia yang kampak gitu kan, kampak hampir kena ke tangannya, terus si pisau tuh ke mukanya dia. Yang paling sulit adalah menyatukan permainan kami, gimana caranya kami bisa bermain lintas aliran. Nah itu yang jadi menarik. Karena kita harus yang belajar lagi sama yang masternya. Tapi senang karena buat saya hari ini adalah pertemuan kami pertama kalinya. Pak, ini adalah sebuah sejarah di mana sebuah komunitas Pentagram yang kami ketahui adalah mainstream-nya organisasi ataupun komunitas sulap di Indonesia. Di momen reunian itu juga ada yang spesial bagi Master Deddy Corbuzier karena kehadiran putra sulungnya Aska Corbuzier yang juga ikut berpartisipasi dalam memainkan sebuah sulap bernama Trick Coin. Keinginan Aska belajar sulap ya, bukan keinginan untuk jadi pesulap ya. It's two different things kan, dua hal yang berbeda kan. Jadi kalau saya sama dia, terserah kamu mau jadi apa, terserah. Jadinya ini kayak pertama kali aku di stage lakukan magic. Jadinya bangga, I feel proud and happy. And now pengen lebih lakukan more magic, I guess.